semuanya, perkenalkan nama saya Elis Pramawati dengan MPM 2542028. Hari ini saya akan melakukan tuntunan Tisarana di Wihara Budi Pakti. Terimalah salam dari saya, Namo Sampurna Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, saya Sherin selaku pembawa kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, Yang Mulia Biku Saka akan memasuki ruangan bakti salat terlebih dahulu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdiri saling berhadapan dengan mengambil sikap utama, yaitu bersikap anjali dan juga membukukan badan, karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Yang Mulia Biku Saka dengan menyanyikan lagu Kami Dapat Bersujud. Bapak Ibu, saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan melaksanakan puja bakti bersama yang akan dipimpin oleh Upasaka Pandita Tejabalo Surata. Kepada Upasaka Pandita, waktu dan tempat disilakan. Yang Mulia Biku Saka, para pasaka-pasika, saudara-saudari yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan puja bakti secara bersama-sama. Sebelumnya, pada bersama-sama memperwujud kita dengan mendengar salam dan saya Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Budaya. Para pasaka-pasika silakan mengambil posisi duduk wajrasana dan anjali pada. Kita akan melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan menggunakan nama Karapata. Kita berdoa yang maha suci yang telah mencapai halal sempurna dan maha sempurna ibadah oleh sang berdoa. Sampai siswa sang berdoa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nama sekarang kita. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwadeni. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammasami. Supatipanno Bhagavato Sawakasa Sangha Namami. Silakan duduk bersila. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Biku Saka dengan memandangkan Aradhana Tisarana dan Pancasila. Oh asana bante Tisaranena Sadina Pancasila Dhammaya Jami Anugraham Katwa Silang Ketame Bante Dudiyampi Oh asana bante Tisaranena Sadina Pancasila Dhammaya Jami Anugraham Katwa
silang dekame ante patiyakti okasa aham bante tisaranena sahi pancasila dhammam yajami anugaham katwa silang dekame ante amapante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tit saranang gamanang paripunang. Panadipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya Majapahana Weramani
Imani Pancasila padani silena sugating yanti silena ruga sampada silena dibuting yanti tasma silang wisudaye. Setelah kita bersama-sama membawa tuntunan Trisarana dan Pancasila, selanjutnya mari kita bersama-sama melakukan meditasi. Kita melakukan meditasi pembahasan dari cinta kasih pada semua makhluk. Kita kembangkan cinta kasih kita pada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini. Semoga dengan program cinta kasih yang kita kembangkan, kita limpahkan pada semua makhluk yang ada di sekitar ini senantiasa hidup damai, tentram, bahagia dan nyaman. Mari kita melakukan metta tawakal. Selanjutnya kita bersama-sama dengan tuntunan nama bersama dengan diucapkan. Mari kita bersama-sama melakukan permohonan tuntunan karena bersama pada yang kami ucapkan satu sikap azali dan baik salah dan damai bersama. Ramatoka dibati sahabati akan jadi akiwara hayatata sandika satta paraja kajatika desetudama aduka imam kajar. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para rombongan kita yang saya hormati, para mahasiswa semua yang saya katakan namo sampai mati budaya, namo budaya. Namo budaya. Subhanallah. Semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesulitan, duka cita dan harapan. Apa tanya bagi Allah juga. Baik, kita semuanya saya jadi pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara semua berada di sini mengikuti puja bakti. Semoga kegiatan ini juga dapat mengembangkan dan meningkatkan keyakinan Anda terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Kebetulan dalam kesempatan yang baik ini dari panitia laksana puja bakti di Wihara Budi Bakti ini mengangkat tema apa tadi yang mengenal ajaran Buddha untuk memperkuat sadar. Ya, jadi mungkin ada beberapa di antara Anda mungkin tidak familiar dengan istilah sadar tapi keyakinan. Ya, maksudnya mengenal ajaran Buddha untuk memperkuat keyakinan Anda terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Ya. Menurut saya ini tema yang sangat baik. Karena apa? Kalau kita melihat fenomena umat beragama di Indonesia ini, saudara semua, umat Buddha itu adalah umat beragama yang keyakinannya paling mudah goyah, paling mudah dipengaruhi. Maksud saya, banyak sekali contoh ya. Dari kecil, ya, ikut wihara sudah besar, ya, juga aktivis wihara. Tapi nanti sekali menikah, dia tidak dinikahkan oleh pandita, tapi dinikahkan oleh pendeta. Dan nikahnya pun tidak di wihara, tapi di dekat ikon. Ya, itu menunjukkan bahwa umat Buddha itu ya, adalah umat beragama yang keyakinannya paling mudah goyah, paling mudah dipengaruhi. Ya, berbeda dengan tetangga-tetangga kita yang beragama lain, keyakinan mereka sangat kuat. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk pindah agama, pindah keyakinan. Tapi umat Buddha setiap tahun semua pindah. Ya, tapi mudah-mudahan di antara Anda tidak ada yang pindah keyakinan. Ya, ini fenomena di lapangan bahwa umat Buddha itu adalah umat beragama yang keyakinannya mudah dipengaruhi. Ya. Nah, tentu saudara-saudara semua, banyak faktor, banyak hal ya, yang membuat hal seperti ini terjadi. Ya. Dan ini harus bersama-sama kita pelajari mengapa umat Buddha ini ya, sangat mudah sekali keyakinannya dipengaruhi. Ya. Banyak di daerah, jadi nanti pada masih kecil tidak aktivis wihara, pergi dia katakan pulang dia wihara lagi. Maksudnya, nggak tahu ya, kita usah tahu ya. Nah, jadi kemudian ada lagi, dia ini beragama Buddha, cowok dulu lah ya.
cowok dia beragama Buddha, punya cewek agamanya bukan Buddha, setelah nikah dia bukan Buddha lagi, ikut keyakinan dia istrinya, akhirnya dia tuh nanti jadi STI. Tahu STI apa? Nah, Pak Mak, siapa? Oh ya, jadi suami kan istri, Pak. Ya kalau ada laki-laki, ya makanya kalau ada cari pasangan, cari pasangan hidup, carilah sesama yang memiliki keyakinan yang sama. Kalau anda ya laki anda beragama Buddha, maka carilah pasangan ya sama-sama beragama Buddha. Ya banyak ini, segini banyak, ini baru di sebelah sana juga banyak. Ngapain anda cari pasangan yang beda agama ujungnya ada yang tidak agama? Ya banyak di sini pasal apa namanya. Nah berarti nggak sama. Ya kalau anda mau cari cowok, carilah sesama beragama Buddha, sama-sama beragama Buddha. Ya banyak ini, ya kemudian sebelah sana juga banyak. Tidak berarti baru dihara. Jadi soal jangan berpikir sakit. Kok sekian beragama Buddha cari yang cowok misalnya cari ceweknya beragama lain, ada agama Buddha ada cewek banyak kok. Ya kecuali kalau memang ada orang-orang yang berusaha nyari sama dapat dia dapatnya kan beda agama. Ya yang tidak mau tapi ada yang seharusnya ada ya dimana mereka ikut keyakinan anda, bukan anda yang ikut keyakinan mereka. Kalau dia tidak mau bagaimana? Gampang, tinggal lu bilang lo gue berani nggak coba? Nah, berani baru bisa kita kenapa? Ya, nah jadi itulah kenapa ya tema tentang apa yang kita angkat pada malam hari ini jadi penting. Jadi kita akan lebih fokus pada bagaimana umat Buddha itu memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh ya terhadap ajaran Buddha, terhadap agama Buddha. Supaya apa? Kita tidak melalui fenomena Buddha, tidak agama, tidak terus-menerus terjadi. Ya. Nah jadi ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami bersama ya. Karena kalau kita lihat ya agama-agama tetangga kita, mereka ada yang beribadah, ada sebagian itu sehari sampai beberapa kali, ada juga seminggu sekali. Kita agama Buddha ada jenis supaya itu bukan. Oke, iya dong. Makanya saya selalu sering sampaikan menurut pandangan pribadi saya sendiri. Saya membagi mengklasifikasi umat Buddha menjadi jenis umat Buddha. Yang pertama, ini menurut pandangan saya, ini saya tidak ada referensi kita paham bagaimana ini menurut pandangan saya pribadi. Saya membagi umat Buddha menjadi 4 jenis umat Buddha. Yang pertama, ada yang namanya umat Buddha Pai Pai. Umat Buddha Pai Pai artinya umat Buddha yang dapat pelihara yang Pai Pai itu cek dia cuma cepat ya selesai pulang. Ya. Dan sebagainya ada di bahkan di kolonial seperti itu. Bahkan kita ada begitu. Dapat pelihara yang Pai Pai dia cuma cepat pulang. Ya, nggak tahu apa. Lalu yang kedua, ada namanya umat Buddha Hari Raya. Umat Buddha Hari Raya artinya umat Buddha yang datang pelihara hanya waktu hari raya, hanya waktu hari Waisak. Bayangkan berarti mereka datang pelihara jenis Pai. Ya, ada jenis Pai lah. Itu. Jadi yang kedua adalah umat Buddha Hari Raya. Hari Raya memang ada 4 tapi yang begitu yang dihadiri pada satu atau 2. Ya. Lalu yang ketiga ya, ada umat Buddha namanya umat Buddha yang berkeyakinan. Umat Buddha yang memiliki keyakinan ada. Dan adalah umat Buddha praktisi ya. Jadi mereka memang umat Buddha yang paling umat Buddha praktisi ya, umat Buddha dengan sungguh-sungguh dengan serius ya di dalam kehidupannya mempraktikkan agama dan meditasi. Nah jadi kalau dari jenis Buddha tadi coba dalam batin ada termasuk yang mana? Ya, baik. Yang umat Buddha Hari Raya, umat Buddha berkeyakinan. Tapi saya berharap Anda semua termasuk kategori umat Buddha nomor 3 dan 4. Ya, umat Buddha yang berkeyakinan dan umat Buddha praktisi. Karena itulah hal yang dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Nah, kita kembali lagi saudara semua. Bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha ini? Yang paling inti adalah kita harus memiliki pemahaman Dhamma secara menyeluruh yang terdiri dari 3 aspek Dhamma, yaitu pariyati, pati-pati, pariyada saya jelaskan. Ya, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Yaitu memiliki pemahaman Dhamma yang utuh melalui 3 aspek, yaitu pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma, pati-pati Dhamma, dan pati weda Dhamma. Ini yang kita bahas. 3 hal inilah yang harus kita praktekkan agar keyakinan kita terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah pariyati Dhamma. Pariyati itu artinya belajar, memahami, mengerti. Nah, kenapa banyak umat Buddha tidak agama? Karena mereka tidak punya pemahaman terhadap ajaran Buddha, tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap ajaran Buddha. Mereka tidak punya pandangan benar terhadap agama Buddha. Mereka pikir hanya agama Buddha hanya dengan cukup dengan pai-pai cek itu saja. Tidak. Ya, ajaran Buddha begitu kompleks. Jadi pariyati Dhamma. Jadi kita harus memahami, memiliki pengetahuan terhadap itu. Ya. Nah, kalau Sang Buddha jawab gini. Yang paling kenapa di dunia ada orang yang paling pintar, ada orang yang paling tidak pintar. Orang yang paling pintar karena di kehidupan lampau mereka sering bertanya. Dan kenapa orang yang saat ini lahir dalam kondisi tidak pintar karena di kehidupan lampau tidak pernah bertanya. Jadi kalau ada yang lahir pintar di kehidupan yang akan datang, bertanya dalam kehidupan ini. Jadi Anda ingin mengetahui ajaran Buddha boleh bertanya. Anda harus sering bertanya. Ya, harus sering bertanya tentang ajaran Buddha baik itu kepada bapak dan ibu guru, bapak ibu kita atau tanya ingin mengetahui banyak hal tentang ajaran Buddha. Jadi ini yang kedua, cara kita pariyati Dhamma yang pertama kita harus berlaku dalam komunitas Buddhis. Ya, yang kedua boleh saya bertanya. Banyak bertanya tentang ajaran Buddha. Karena bertanya, kita akan memperoleh pengetahuan. Dengan memperoleh pengetahuan Dhamma, kita akan memiliki pemahaman. Dengan kita memiliki pemahaman, maka keyakinan kita pun berkembang. Keyakinan kita pun akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Seperti bisa dipahami ya. Jadi saya bertanya, lalu panitia, jadi pada jawab kalau ada boleh. Ya. Nah ini yang termasuk pariyati Dhamma tadi. Kemudian Anda harus rajin baca buku Buddhis. Ya, buku-buku Buddhis, buku-buku yang berhubungan membahas tentang ajaran-ajaran Buddha. Selain kita bertanya secara langsung, ya kita harus. Nah kenapa orang-orang agama sebelah itu, agama yang lain, yang mereka, saya sering melihat kalau saya berdiam pesawat, ya, mereka baca buku doa mereka loh. Bawa buku, mereka banyak buku, baca buku agama. Tapi kalau agama Buddha, umat Buddha baru buku Buddhis di dalam pesawat. Ya, saya sering bahkan beberapa tahun lalu lah ya, saat saya ke India di pesawat dari Singapura ke India itu, ada orang kayaknya orang India, dia baca buku. Sepanjang perjalanan sama 6 jam dia baca buku agama. Itu kenapa keyakinan mereka menjadi kuat? Karena dengan banyak mempelajari ajaran-ajaran Buddha yang kita yakini ini itu akan membuat kita menjadi pemahaman yang kuat. Dengan banyak pemahaman kita, maka keyakinan kita pun berkembang. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita harus mempelajari Dhamma ini untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Jadi Dhamma ajaran Buddha itu begitu kompleks, saudara-saudara semua, begitu lengkap, begitu kompleks. Ya, bahkan kenapa banyak orang Buddha yang bertanya
Makanya kalau kita teman-teman kita yang ke tempat pada mereka bahwa kita suci satu buku ya. Tapi yang benar apa? Karena kita suci adalah bulan dan kita pada jumlahnya sangat banyak. Satu lemari kita cukup. Karena begitu banyak. Ya, tetapi untuk kegiatan-kegiatan ibadah kebaktian seperti ini, itu disingkat dalam bentuk buku-buku wanita seperti ini. Ya. Jadi itu yang benar adalah kita suci kita tahu adalah buku kita suci yang isinya paling banyak dibanding dengan kita suci yang lain. Itu sebabnya kenapa? Karena nggak kuat sedikit banyak kita suci mau dibawa ke wihara. Jadi ini yang penting untuk kita pahami bersama ya, para karya agama. Jadi kita harus mempelajari dhamma itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan formal, lingkungan pendidikan, lingkungan wihara, ya, maupun lingkungan komunitas lain. Lalu itu yang karya yang kedua namanya pati dhamma. Pati dhamma artinya apa? Untuk membuat kita memiliki dhamma tidak saja hanya kita pelajari, dhamma itu tidak saja hanya kita selami baru paham, tapi kita harus praktekkan secara langsung. Ya, contoh misalnya di banyak wihara, saya mendorong Anda untuk ikut kegiatan-kegiatan retreat atau ya pelatihan seperti pelatihan silat, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, saya mendorong Anda untuk mempraktekkan 5 sila ini saja. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, dan tidak menyimpan. Itu penting untuk kita praktekkan apa? Itu adalah basis ajaran Buddha yang sangat fundamental. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit. Semoga kedua orang tua kita selalu sehat dan bahagia. Semoga sanak keluarga kita selalu sehat dan bahagia. Semoga kita semua selalu berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Namo Samyang Budaya, Namo Budaya. Baik, terima kasih kepada yang mulia berusaha telah menyatakan dari sangat pada malam hari ini. Selanjutnya kita bersama-sama melaksanakan sangadana pada malam hari ini. Sebelum kita memulai prosesi sangadana ini, izinkan saya untuk membacakan tata cara dalam pernikahan terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari dimohon untuk mengikuti instruksi dari panitia. Penyerahan dana dimulai dari barisan paling belakang, kemudian diikuti oleh barisan paling depan, baru dilanjutkan ke barisan yang ada di ruang sebelah. Kemudian, sebelum mempersembahkan dana, Bapak Ibu saudara-saudari dapat bertransaksi terlebih dahulu supaya dilakukan di tempat. Dan dipimpin oleh pemimpin pelatihan kepada yang mulia berusaha. Yang ketiga, setelah dana, Bapak Ibu saudara-saudari disarankan untuk keluar melalui jalur kiri sebelah saya dan instruksi dari panitia. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari tidak perlu lagi bertransaksi pada yang mulia berusaha. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang berada blok dapat langsung diletakkan di kain kuning yang telah disediakan. Dan apabila ada yang berada materi akan diserahkan langsung pada yang mulia berusaha. Dulu kita bersama pada tangga, kita bersama dan kita untuk kita pada tangga. Jadi kebenaran kata-kata yang perlu dikenalkan. Untuk panitia dan fokus mohon bantuannya untuk mengarahkan teman-temannya untuk dapat langsung melaksanakan sangadana. Kita semua dengan
aspirasi, membuat keinginan-keinginan yang positif, cita-cita yang positif. Semoga dengan kebajikan dan keyakinan Anda, semoga apapun yang Anda harapkan segera terwujud. Dan di setelah nanti selesai, Anda mengucapkan satu 3 kali. Yayan do bodiya mule sakaya nang nan diwatano wang dawang wijaya hijaya sujaya mangkale akara citapadan ke sese patawi pokare abiseke sababuddha namaga pato pamo dati sunah kadang sumang galang subapadang suhutitam sukano sumohodo casuye tam brahmacare supada kinang kaya kamang waja kamang pada kinang mano kamang panidete pada kinang nikatawa nalaba tante pada kine bawa dosa kamang galang rakan dosa bade wata sababuddha nuba wena sada sade bawa dosa kamang galang rakan dosa bade wata sabatang manuba wena sada sade bawa dosa kamang galang rakan dosa bade wata sabasang nuba wena sada sade bawa punya sidani kata saya nanya kata kine sanca bagino dosa tanang tata manaka dia gunawanta camaya mata pita tayo dita meca pia ditawa anye majata werino sada ditan di lokasmi kai kumaca tuyanika pance kaca tua karra samsara bawa bawe nyakang ye pati taname anu modan do sayang ye jimang na baca nanti dewati sang niwet ayo mahayatinya na punya nama anu modan na heduna sabe sada sada undu awera suka jiwino kema badan japa podo sasa si jatang subah Sadu, sadu, sadu. Setelah melaksanakan sampadana dan juga membacakan parita pemberkahan, selanjutnya kita akan menutup kegiatan puja bakti malam ini yang akan dipimpin oleh Upasaka Pandita di Jawa Surabaya. Kepada Upasaka Pandita, waktu dan tempat disilakan. Kepada pasca-pasca sudah teman, mari kita akhiri puja bakti pada malam hari ini. Kembali makan namaskara kepada Buddha Sama. Silakan berbuka puasa sama Anda. Sahabat Jawa yang masih dengan sampai malam sempurna, dharma sempurna kepada sahabat Jawa. Sahabat siswa sahabat Jawa tak tidak sempurna. Menurut sujud kita Buddha Sama Dasa. Nama apa? Arahang sama sambuddho bhagava buddha bhagavanta abiwadeni Swakato bhagavata namo dhammam namasami Subhadipano bhagavato sawaka sangho saggam dhammami Pada kita bersama katakan sapi. Batu sudira, semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah sudah pasti kita laksanakan bersama. Saya satu pemimpin sudah pasti mohon maaf sejenak. Apabila kesalahan kesalahan, saya ini salam dalam dharma. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Dan saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Upasaka Pandita di Jawa Surabaya yang telah memimpin puja bakti pada malam hari ini. Semoga dengan kebajikan yang telah kita perbuat pada malam hari ini dapat melimpahkan kepada semua makhluk yang membutuhkan. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama semua, sebentar lagi yang mulia Ibu Sangka akan meninggalkan ruangan kami salah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdiri saling berkaitan dan mengadu sikap sana, yaitu beranjali dan juga membuka dada. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, disilakan untuk duduk kembali.